apalagi mengingat kembali melonjaknya kasus dari COVID-19 ini. Saya harap teman-teman selalu menjaga kesehatan. Nah, berbicara mengenai COVID-19, di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan di masa pandemi. Lebih tepatnya, mengenai pembelajaran daring. Apakah pembelajaran daring akan memberikan suatu solusi atau menjadi sebuah masalah? Akan saya jelaskan di video pembelajaran kali ini. Untuk dari itu, teman-teman silahkan disimak videonya, jangan di-skip ya. Sebelum saya membahas mengenai masalah dan solusi dari pendidikan selama pandemi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pendidikan selama masa pandemi. Lebih tepatnya, kepada metode-metode apa saja yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu project based learning. Metode project based learning ini merupakan hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning dan hijau. Kemudian yang kedua adalah metode daring. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa berpikir kreatif dengan menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten yang bermanfaat dengan menggunakan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Yang ketiga yaitu metode luring. Metode luring merupakan metode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran ini termasuk ke dalam tatap muka dengan memperhatikan zona dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas untuk pelajar yang berada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Kemudian yang keempat yaitu metode home visit. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pembelajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan sang guru. Kemudian yang kelima adalah integrate curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yaitu di mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Kemudian blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran daring selama pandemi ini. Jadi yang pertama yaitu masalah yang terjadi pada guru. Jadi ada beberapa tipe pada guru. Ada guru yang pasrah dengan keadaan dan tidak mau bertanya ataupun tidak mau belajar. Yang kedua ada guru yang gaptek atau gagap teknologi namun mau belajar dan mau bertanya. Kemudian ada pula guru yang malah kebablasan dalam menggunakan teknologinya. Biasanya dia menggunakan Google Meet, WA, Google Classroom, ataupun Zoom secara sekaligus. Kemudian ada beberapa tenaga pendidik yang memberikan tugas terlalu banyak. Ibarat kata, walaupun siswa lockdown, tapi tugas-tugas malah bikin siswa smackdown. Kemudian keterbatasan kuota data internet yang dimiliki oleh guru. Jadi belum semua guru bisa terpenuhi kebutuhan akan kuotanya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang terjadi pada anak didik dan orang tua. Anak didik tidak semuanya mempunyai ponsel Android.
Namun ada pula yang mempunyai ponsel Android dan tidak mempunyai cukup kuota. Bahkan ada yang harus menumpang menggunakan ponsel tetangga untuk sekedar belajar daring. Kemudian keterbatasan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya. Karena orang tua sebenarnya diharapkan mampu untuk mendampingi anak-anaknya selama belajar di rumah. Namun terbatas oleh kendala dan beberapa orang tua yang harus bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anaknya di rumah. Juga tak semua orang tua memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah lain dalam pembelajaran daring. Mengenai infrastruktur yang sudah terbentuk namun belum sesuai dengan situasi yang tidak diharapkan dan direncanakan ini. Memang dari sisi kebijakan penganggaran harus dialokasikan lagi. Kemudian keterbatasan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya. Karena sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang tua itu mampu untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Dan tidak semua orang tua juga mampu memiliki fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu upaya dalam mencari solusi untuk pembelajaran daring ini. Yang pertama yaitu technology is not the end. Artinya adalah teknologi bukan segala-galanya. Jangan sampai kita lupa bahwa anak didik kita bukanlah robot yang hanya mengerjakan tugas, yang menyebabkan orang tuanya mengeluh. Perlunya teknologi ini kita coba gunakan dalam pembelajaran kita dengan adanya interaksi dalam proses pembelajaran dan perlu adanya sentuhan guru di dalamnya. Tugas kita sebagai guru itu mendampingi. Gunakan waktu kira-kira sama dengan tatap muka atau lebih sedikit dan gunakan untuk membimbing anak-anak kita. Lebih tepatnya anak-anak murid kita. Yang kedua, 8 indikator pelaksanaan pembelajaran daring. 1. Rancangan pembelajaran. Apakah guru membuat rancangannya? Tetap harus ada sehingga kita paham kira-kira apa yang akan diperoleh oleh siswa kita dalam pembelajaran daring ini. Rancang sedemikian rupa dengan prinsip controlled learning. Yang kedua, aksesibilitas. Kegiatan pembelajaran daring mudah diakses kapan saja, di mana saja, serta mungkin menggunakan perangkat yang memudahkan siswa dan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran atau learning outcome. Apa yang mau dicapai ketika anak mau belajar akan menjadi alat ukur untuk sebuah kualitas pembelajaran. Boleh jadi kita berharap anak bisa berpikir secara kritis dalam pembelajaran daring. Sangat mungkin tergantung cara guru memberikan bagaimana pembelajaran terhadap siswanya. Kemudian yang keempat, memberikan konten pembelajaran. Kontennya seperti apa? Apakah selaras, variatif? Jangan hanya mengirimkan lembar kerja siswa terus, gabungkanlah atau videokanlah, bisa berupa PowerPoint, bacaan lain, dan sebagainya. 5. Ada aktivitas belajar. Apakah itu? Bedakan aktivitas belajar dengan aktivitas yang kita berikan. Aktivitas belajar seharusnya adalah kegiatan yang mengarahkan anak untuk melakukan pembelajaran. Tanyakan apakah ada masalah dengan yang guru berikan. Jika ada masalah, persilakan siswa untuk bertanya. Seperti selayaknya mengajar di dalam kelas, jangan lepas tangan setelah memberikan tugas. Kemudian yang keenam, ada aktivitas tugas. Jangan terlalu banyak, tapi pastikan berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang ketujuh, ada aktivitas diskusi. Kekurangannya selama ini, tak ada lagi proses diskusi. Bagaimana kalau salah? Guru tinggal menyalahkan. Tidak boleh hanya begitu. Harus ada diskusi. Kita tidak tahu kapan COVID akan selesai. Jika COVID berlanjut, maka kita akan lakukan yang seperti ini terus-menerus. Kita perlu ubah bentuk pembelajaran kita. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa dengan mengirimkan lembar kegiatan. Namun, yang bagus itu adalah dengan mengukur kemampuan siswa. Tidak hanya dengan bertanya atau membuat soal, tetapi juga dapat meminta anak mengukur. Tanyakan kepada anak atau kepada mereka apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pahami. Itu bisa digunakan untuk mengukur pemahaman dari mereka. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, guru harus kreatif dalam membuat perencanaan supaya anak-anak dan guru tidak merasa bosan. Yang kedua, guru harus mampu memanfaatkan media online, serendah-rendahnya WhatsApp. Harus ada proses di dalamnya, selayaknya bentuk kegiatan belajar mengajar.
Ada timbal balik yang muncul. Kalau tiba waktunya, minta mereka untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Harap diingat bahwa ponsel yang digunakan siswa merupakan milik bersama. Jadi tentukanlah waktunya, misal 1-2 jam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, guru harus mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak. Gunakan grup untuk menyatukannya. Kemudian yang kelima, mampu melakukan perannya sebagai motivator, akselerator, komunikator, dan mediator. Guru harus menyediakan waktunya 24 jam 7 hari untuk menyiapkan anak-anak kita, mediasi, fasilitasi, dan motivasi mereka belajar. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, guru harus kreatif dalam membuat perencanaan supaya anak-anak dan guru tidak merasa bosan. Yang kedua, guru harus mampu memanfaatkan media online, serendah-rendahnya WhatsApp. Harus ada proses di dalamnya, selayaknya bentuk kegiatan belajar mengajar. Ada timbal balik yang muncul. Kalau tiba waktunya, minta mereka untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Harap diingat bahwa ponsel yang digunakan siswa merupakan milik bersama. Jadi tentukanlah waktunya, misal 1-2 jam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, guru harus mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak. Gunakan grup untuk menyatukannya. Kemudian yang kelima, mampu melakukan perannya sebagai motivator, akselerator, komunikator, dan mediator. Guru harus menyediakan waktunya 24 jam 7 hari untuk menyiapkan anak-anak kita, mediasi, fasilitasi, dan motivasi mereka belajar. Selanjutnya adalah harapan dan rekomendasi terhadap pembelajaran daring. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Guru menjalankan tugasnya sebagai kewajiban dan sebagai panggilan nurani agar tidak berhenti memberikan inovasi dan informasi pendidikan kepada anak-anak. Pembelajaran daring membutuhkan kreativitas. Kemudian yang kedua, ubah mindset dan terus belajar. Kita perlu ubah mindset dan memberikan pembelajaran. Tanyalah orang di sekitar kita untuk menggunakan tools. Harus lakukan sekarang, tidak harus menunggu. Guru adalah tempat untuk memberikan layanan. Dengan memberikan layanan yang baik, akan kita dapatkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita harus memiliki dampak positif bagi sekitar kita. Lakukan upskilling dan upgrading. Kemudian harapan dari orang tua untuk pembelajaran daring ini. Yang pertama, solusi untuk sekolah dan orang tua yang kesulitan melakukan pembelajaran daring. Karena tak semua sekolah di Indonesia ini beruntung. Ada para siswanya yang datang di strata menengah ke bawah, yang kendala utamanya ada pada perangkat telekomunikasi dan kuota. Selain itu, kendala lainnya adalah kemampuan dan kemauan orang tuanya untuk mendampingi anaknya. Kemudian, solusi pembelajaran untuk kompetensi literasi digital. The new normal ini membuat kita harus senantiasa akrab dengan dunia digital. Bercakap-cakap menjadi lebih sering dalam dunia digital. Mau tidak mau, kemampuan literasi digital menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Sistem pendidikan kita juga menaruh perhatian terhadap kompetensi literasi. Tak bisa dipungkiri, dalam pergaulan di dunia maya ada etika dan etika yang harus diperhatikan sebagaimana pergaulan di dunia nyata. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan di video, kira-kira apa sih kesimpulan akhirnya? Betul sekali. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya merupakan solusi. Namun bukan daringnya yang salah, melainkan pengguna daringnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.